data, nanti kita juga akan implementasiin penggunaan function, kita akan implementasiin juga penggunaan DOM, dan yang terakhir juga implementasiin tentang API, yaitu Fetch API. Jadi di pertemuan kali ini kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di pertemuan ke-16 ya, di Bootcamp Cybernetic kelas front end. Dan di pertemuan ke-16 ini kita nggak ada bahas materi, karena materi JavaScript-nya kita udah selesai. Jadi di pertemuan ke-16 ini kita akan membuat project atau melakukan implementasi dari materi-materi yang udah kita pelajari sebelumnya. Kurang lebih kita udah belajar materi JavaScript itu 7 pertemuan. Jadi di pertemuan 15 kemarin itu adalah materi terakhir JavaScript-nya, dan di pertemuan sekarang kita akan implementasiin semua materi yang udah kita pelajari, mulai dari tipe data. Nanti kita juga akan implementasiin penggunaan function, kita akan implementasiin juga penggunaan DOM, dan yang terakhir juga implementasiin tentang API, yaitu Fetch API. Jadi di pertemuan kali ini kita akan ngebuat atau ngebahas kurang lebih 2 project. Yang pertama, project itu sederhana, kita cuma melakukan fetching data, tapi nanti kita akan bahas detail per detailnya gimana ngebuatnya. Kita juga akan bahas step by step. Oke. Jadi project pertama yang akan kita buat adalah Vector API. Jadi apa sih Vector API itu? Mungkin kita coba searching dulu ya di Google. Di sini kita coba ketik, ini ada namanya Vector API. Kalau kita buka websitenya, jadi di sini tertulis Vector API itu API untuk e-commerce atau shopping website, tapi dia dalam bentuk prototype. Jadi API ini bisa kita pakai untuk melatih materi tentang API kita kemarin. Jadi Vector API ini menyediakan public open API. Jadi dia ngasih API gratis nih ke kita untuk kita pakai. Kita coba masuk ke doc atau dokumen. Jadi kalau misalkan kita mau cari tentang penggunaan sesuatu, entah itu bahasa pemrograman, tools, software, semuanya itu biasanya ditaruh di website dokumen. Kayak di sini dijelasin how to use it, bagaimana
cara kita pakai Vector API ini. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 9 ya API endpoint yang disediain sama Vector, mulai dari get all products, get a single products, dan lain sebagainya. Tapi di materi ini kita pakai satu endpoint aja nih. Kita coba pilih yang get all product atau mendapatkan semua data produk. Nanti dijelasin di sini gimana cara implementasinya. Kita pakai syntax fetch untuk melakukan fetching data dari front end ke server. Sebenarnya kita bisa langsung sih. Kita coba aja nih, buka misalkan teman-teman copy nih linknya yang ini ya. Teman-teman copy linknya yang get all products. Terus kita coba paste di browser kita. Oke, kalau kita lihat sebenarnya kita udah dapat nih datanya. Jadi dia memang datanya itu open, jadi semua orang bisa akses. Kalau misalkan kita pakai Chrome, biasanya ada pretty print nih, ini untuk ngerapiin datanya. Jadi kurang lebih data yang kita dapatin dari Vector API itu kayak gini. Data e-commerce, tapi dia cuma dummy atau percobaan aja karena memang tujuannya dipakai untuk belajar gitu. Jadi sini ada ID, ada title-nya, ada harga barangnya, ada description-nya. Nanti data ini kita masukin ke website kita. Jadi seolah-olah website kita itu punya server yang nge-fetching data dari dari backend, dan nanti akan menampilin semua produknya. Jadi mungkin langsung aja ya kita mulai dari buat projectnya. Di sini teman-teman harus siapin satu folder dulu untuk nyimpan file projectnya. Di sini saya udah buat folder pertemuan 16. Bagi teman-teman yang pakai Visual Studio Code, tinggal klik kanan, terus show more option, tinggal pilih Open with Code untuk ngebuka Visual Studio Code-nya langsung di folder ini. Atau kalau yang nggak ada misalnya pilihan Open with Code, teman-teman bisa buka CMD, terus pastiin saat ini berada di folder yang mau kita simpan projectnya, terus tinggal diketikin perintah code spasi titik. Nanti otomatis akan kebuka tuh akan kebuka tuh Visual Studio Code-nya. Jadi kita mulai aja ya langsung ya pembuatan projectnya. Jadi project pertama yang mau kita buat adalah Vector API. Jadi teman-teman kasih terserah ya nama foldernya. Di sini saya buat folder baru, namanya itu Vector API. Terus kita buat filenya dulu, index.html. Terus kita butuh file JavaScript-nya. Terus kita butuh file CSS-nya. Tapi disclaimer ya, di project ini saya nggak ada buat style sama sekali. Saya murni pakai HTML sama JavaScript doang. Jadi nanti untuk tugasnya teman-teman silahkan kasih stylenya. Saya pengen teman-teman punya style sendiri nanti buat websitenya. Jadi kita mulai ya. Kita mulai dari mendefinisikan struktur website kita nih. Kita mau strukturnya kayak apa? Kita buat struktur dasar dulu. Di sini saya mau kasih judulnya product list Vector.
Kita coba kasih header H1 product list from Vector API. Kita sekarang coba buka websitenya di browser. Oke, udah ada ya websitenya. Berarti sekarang kita buka konsolnya biar kita bisa lakukan debugging atau nampilin sesuatu ke konsolnya nanti. Jadi websitenya sederhana. Nanti di bawah product list ini saya pengen ada satu div yang nampilin semua data dari Vectornya. Jadi kita bisa kasih nih di HTML-nya. Saya di sini nanti di setelah div ini di setelah header ini saya pengen ada div. Terus nanti di sini kita tampilkan produknya. Ini ya. Saya coba kecilin aja deh. Oke, ini. Oke, jadi kita nampilin produknya di sini nanti. Kita mulai dari proses pertama. Apa sih yang harus kita lakukan dulu untuk nge-fetching data? Berarti kita harus hubungi dulu file script.js-nya ini ke file HTML. Kita bisa pakai text script. Terus kita kasih dia atribut source. Terus kita tulisin apa nama file dari JavaScript-nya. Sekarang kita coba dulu tampilin ke konsol. Test koneksi. Oke, tampil ya. Berarti sekarang file JavaScript-nya udah terkoneksi atau terhubung ke HTML-nya. Jadi saya maunya saat user ngebuka website ini, di refresh, nanti akan muncul pesan di sini. Misalkan kita bisa kasih pesannya itu mulai mengambil data produk, gitu ya. Kita coba buat step by step nih. Mulai mengambil data produk. Gimana tuh caranya? Berarti kita bisa manfaatin yang namanya DOM untuk melakukan manipulasi ke HTML-nya. Berarti kita bisa atau mungkin kita buat dulu deh function ya. Kita buat dulu function dengan nama fetch products. Jadi function fetch product ini kita pakai nanti untuk mengambil data dari server. Jadi saat pertama kali websitenya dijalankan, langsung kita jalanin function fetch productnya. Sekarang kita coba tampilin lagi biar pasti apakah berjalan nih fungsinya. Oke, tampil ya. First. Sekarang kita pengen saat function ini jalankan, kita pengen ngasih tahu user bahwa websitenya itu akan mulai proses pengambilan data dari Vectornya. Berarti kita bisa pakai DOM untuk ngelakuin hal seperti itu. Kita buat dulu yang namanya message element. Jadi kita buat elemen baru pakai objek dokumen create element. Terus kita mau buat elemen apa nih? Jadi menurut saya elemen yang paling cocok untuk nampilin pesan itu adalah elemen paragraf. Oke, gini. Saya suka mensimulasiin pembuatan
dari elemen ini kayak gini. Berarti saat kode ini dieksekusi di HTML kita itu kurang lebih akan ada elemen P nih. Tapi posisinya itu antah berantah. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Jadi posisinya tuh belum betul, belum ditaruh di dalam body. Terus kita bisa kasih message element .text content, artinya kita mau ngubah isi konten dari paragraf yang udah kita buat tadi di sini. Misalkan kita kasih mulai mengambil data produk. Oke, kita buat seolah-olah dia ada loadingnya. Berarti sekarang paragrafnya ini punya konten kayak gini. Tapi posisinya masih antah berantah ya. Nah, saya pengen paragrafnya itu tampilnya di dalam div ini. Gimana caranya? Berarti mau nggak mau kita harus select lagi elemen div ini. Makanya kita bisa kasih di sini, misalkan kita kasih dia kelas deh. Kita kasih dia kelas product container. Jadi saat pertama kali langsung kita pilih nih const product container, kita dokumen, jadi kita query selector, kita pilih elemennya pakai method query selector, kita pilih berdasarkan kelas, berarti titik product container. Kalau kita coba tampilin ke konsol, kita tampilin ke konsol ya, ngecek apakah kita berhasil ngedapatin elemennya. Oke, kita udah dapetin nih elemen div-nya sesuai ya. Selanjutnya berarti kita tinggal masukin atau pindahin elemen yang udah kita buat tadi nih, elemen paragraf. Kita pindahin dia ke dalam ini, ke dalam div ini. Kita pindahin ke sini. Gimana caranya? Kita bisa pakai yang namanya method. Jadi kita pilih dulu induk elemennya, elemen induknya atau parentnya, yaitu product container. Terus kita pakai method yang namanya itu append child. Jadi append child ini gunanya itu untuk masukin suatu elemen ke elemen induk. Berarti kita masukin nih message element ke product container. Maka saat kode ini dieksekusi, maka nanti otomatis elemen paragraf yang kita buat nanti akan dipindahkan ke dalam div ini. Kayak gitu. Kita coba sekarang ya. Kalau teman-teman lihat ini kan div-nya kosong nih. Kita nggak ada isi apapun ya. Cuma kalau kita lakukan refresh, lihat akan ada yang namanya elemen paragraf di dalam div ini. Tapi sekarang elemen paragrafnya itu kita buat pakai DOM melalui JavaScript. Oke, setelah ngasih pesan ke user mulai mengambil data produk, kita lakukan sekarang fetching atau pengambilan pengambilan datanya ke server. Seperti yang sudah kita bahas, untuk melakukan pengambilan data ke server kita bisa pakai method fetch ini ya, keyword fetch. Terus kita masukin URL atau endpoint dari API-nya. Kita coba cek lagi di sini Vector API. Oke, untuk ngedapatin semua produk dari Vector API, ini endpointnya https://vectorapi.com/products. Berarti sekarang kita tinggal copy paste URL-nya ke sini. Coba kita simpan hasil fetching-nya ke dalam variabel deh. Const respon, terus kita tampilin responnya ke dalam konsol.
Sekarang kita cek hasil dari fetch API-nya. Oke. Hasil dari fetching itu berupa promise. Kita udah bahas ya apa itu promise kemarin. Kalau teman-teman hover pun sebenarnya di sini juga udah jelasin kalau variabel respon ini tipenya itu promise. Kita udah bahas kemarin gimana cara ngehandle promise. Jadi kurang lebih ada dua pattern atau dua pola atau dua metode yang bisa kita pakai untuk menghandle promise. Yang pertama itu kita bisa chaining pakai metode then, catch, dan finally. Terus yang kedua kita bisa pakai keyword async await. Di project ini kita coba kedua-duanya biar nanti teman-teman bisa kelihatan gimana contoh implementasinya. Jadi kita coba implementasiin dulu yang chaining dengan then, catch, and finally. Jadi setelah ngefetch itu kita bisa pakai lagi yang namanya method then. Terus kita masukin callback functionnya. Ini ya. Ini maksudnya apa? Jadi function dari then ini akan dieksekusi jika fetch ke servernya itu sifatnya sukses atau berhasil. Jadi jika fetchingnya berhasil atau mendapatkan datanya, maka metode then ini yang akan dijalankan oleh JavaScript. Secara otomatis, jika kita berhasil melakukan fetching ke server, kita akan dapat respon. Jadi ini otomatis ya. Jadi respon ini yang dikirim oleh server ke kita. Kan kalau kita minta data ke server, itu namanya request. Sedangkan nanti respon dari atau yang dikirim balik dari server ke kita itu namanya respon. Jadi kalau misalkan kita ngedapatin respon dari fetching API ke Vector, kita ubah responnya menjadi JSON. Karena kita udah bahas ya kemarin, salah satu format data yang bisa dipakai untuk ngebaca data dari API itu adalah JSON. Berarti sekarang kita ubah responnya menjadi JSON. Terus kalau misalkan datanya udah diubah jadi JSON, kita jalankan method then lagi. Saat kita nge-return sebuah variabel di dalam function then ini, otomatis nanti datanya itu akan diterima lagi di sini. Berarti sekarang kita bisa bilang di sini ada yang namanya products. Products ini dari mana? Dari respon yang diubah menjadi JSON. Kita coba tampilin products-nya ke konsol. Kalau kita refresh, perhatiin ya di konsolnya. Oke, kita ngedapatin kurang lebih 20 data. Dia dalam bentuk array. Ya, ini ada kurung siku. Dan di dalam array ini ada objek. Kurang lebih ada 20 data. Datanya itu persis sama yang kita dapatin kalau kita misalnya ngambil datanya di browser. Nih, kita coba lihat. Jadi yang pertama itu kategorinya itu men's clothing, terus titelnya itu backpack ya, tas. Kalau kita lihat, kalau kita ambil dari browser itu persis sama. Nih titlenya juga backpack. Jadi kita udah berhasil ngedapatin data dari Vector API. Selanjutnya kita tinggal ngolah data ini mau kita apain. Tapi tentu tidak semua fetch itu berhasil.
Maka dari itu kita harus ngehandle juga kasus kalau seandainya fetching itu gagal. Apa aja sih yang ngebuat fetch itu gagal? Banyak hal yang bisa ngebuat fetch gagal. Mungkin dari segi internetnya tidak baik, jadi koneksinya kurang baik. Bisa jadi fetchnya gagal, atau mungkin tipe dalam penulisan fetch URL-nya. Misalkan ini harusnya products tapi kita lupa nulis S, bisa jadi juga. Atau mungkin lebih parah lagi, kita tipe di bagian domainnya nih. Misalnya vectorapi.com, kita malah buat vectorapp.com, kita lupa nambahin i di sini. Gimana cara untuk ngehandle misalkan fetch-nya gagal? Kalau dan ini untuk ngehandle kalau fetch-nya berhasil, fetching datanya berhasil, dan catch ini kita pakai untuk ngehandle kalau fetching datanya itu gagal. Berarti catch kita masukin callback functionnya. Jadi function ini akan dijalankan ketika fetch datanya gagal. Gimana cara mengecek sebuah fetching itu gagal? Kita bisa lakukan pengecekan di respon ini, respon yang diberikan oleh servernya. Jadi kalau di respon itu sebenarnya ada properti yang namanya itu respon titik oke. Kalau kita lihat sekarang nih, ini adalah respon titik oke. Tipe datanya itu adalah boolean. Jadi kalau misalkan fetching datanya itu berhasil, maka respon.oke ini akan punya nilai true. Sebaliknya jika fetching datanya gagal, respon.oke akan punya nilai false. Maka sekarang kita bisa lakukan pengecekan pakai conditional statement. Kita pakai if statement. Jadi if jika respon.oke-nya itu tidak oke, berarti kita bisa pakai operator not nih. Operator not ini kan mengembalikan nilai boolean ya. Kalau misalkan responnya ini true, misalkan responnya itu true, berarti kita berhasil melakukan fetching data. Maka saat true ini terkena operator not, maka akan dibalikan menjadi false. Kalau misalkan false, maka eksekusi kodenya yang ada di dalam ini nggak akan dieksekusi, dia lanjut ke kode selanjutnya. Tapi kalau misalkan respon titik oke-nya itu false, artinya kita kan gagal nih nge-fetching datanya. Maka kalau kena operator not, dia akan jadi true dan dia akan mengeksekusi kode yang ada di sini. Jadi gitu ya konsep pengecekannya. Jadi kita bisa cek apakah jika responnya itu tidak oke, maka apa yang kita lakukan? Kita bisa ngasih yang namanya error, throw new error, terus kita kasih pesannya apa? Misalnya gagal mengambil data produk. Jadi kalau responnya itu nggak oke, kita lempar atau kita throw sebuah error dengan pesan gagal mengambil data produk. Setelah kita lempar errornya, kita bisa tangkap errornya di catch. Jadi secara otomatis di callback functionnya catch ini ada yang namanya data error. Berarti sekarang kita tinggal tampilin errornya itu. Misalkan kita tampilin ke konsol error titik. Jadi dia ada property message. Di error ini ada property message, yaitu ini error yang kita lempar tadi. Kita coba sekarang salahin atau kita tipe dalam ngebuat endpointnya. Kalau kita save terus kita refresh, lihat ada file let to fetch.
Atau kita coba tipoin di sini products. Kalau kita save, kita refresh, lihat akan ada pesan gagal mengambil data produk. Sekarang kita tinggal ngubah nih status ini mulai dari mengambil data produk menjadi gagal mengambil data produk, biar usernya tahu kalau fetchingnya itu gagal dan user bisa refresh halamannya untuk ngulang fetching data lagi. Berarti di sini kita bisa tampilin dia ke konsol juga. Kita bisa ngubah isi paragraf yang ini. Gimana caranya? Kita tinggal akses lagi elemennya. Tadi kan kita udah pilih nih elemennya. Message element. Sekarang kita ubah kontennya itu, teks kontennya menjadi error.message. Kalau kita save, lihat gagal mengambil data produk. Kenapa gagal? Karena memang kita salah masukin endpointnya. Di sini harusnya ada S. Oke. Sekarang kita udah berhasil ngehandle bagian yang sukses. Terus kita juga udah berhasil ngehandle bagian yang error. Terus apa selanjutnya? Sekarang kita tinggal tampilin data yang udah kita ambil tadi. Ini kita tampilin ke dalam UI-nya. Gimana nih caranya kira-kira untuk kita nampilinnya? Kita main lagi di DOM. Jadi saat kita udah ngedapetin data produknya, saya pengen kita itu ngebuat variabel baru nih, const div element. Jadi kita ngebuat div dokumen create element, kita buat elemen div. Berarti sekarang di HTML kita punya elemen div. Saat kode ini dieksekusi, dia akan ada elemen div. Terus saya mau buat lagi const image element dokumen dot create element, kita buat elemen img image. Berarti sekarang di bawah div ini ya ada elemen image, tapi dia masih kosong. Maka selanjutnya kita bisa kasih tag elemen tersebut. Saya kasih style dulu deh biar gambarnya nggak terlalu besar ya. Jadi saya mau ngasih style max width atau maksimal lebar dari gambarnya itu cuma 100 pixel biar nggak terlalu besar nanti. Berarti sekarang image ini punya atribut style yaitu max width 100 pixel. Selanjutnya apa? Saya mau ngasih elemen image ini source, atribut source. Terus source-nya dari mana? Kita bisa ambil nih dari database-nya. Kita bisa ambil dari data hasil fetching API kita tadi. Ini ada property image. Kalau teman-teman coba copy terus buka di browser, ini akan nampilin data produknya yaitu tas sesuai ya. Ini backpack tas belakang ya, tas sandang belakang. Berarti sekarang kita bisa isiin source dari elemen image-nya. Kita bisa ambil dari produk ini data yang kita ambil dari server ya. Kita ambil indeks ke 0, artinya data ya. Ini nih indeks ke 1, indeks ke 2, yang contoh indeks ke 0. Berarti produk install propertinya image. Baca nggak langsung,
kita udah punya kita udah punya atribut source, datanya itu ini. Oke, terus kita bisa kasih alt juga, atribut alt kalau misalkan gambarnya gagal di load atau gambarnya itu gagal ditampilkan, kita bisa ngasih alt ini biar user tahu ini gambar apa. Berarti kita bisa kasih caranya img element dot alt, kita kasih altnya itu products, atau kita kasih gambar dari produk, kita ambil title-nya sekarang yang ini. Berarti products index ke 0 di property title. Berarti sekarang elemen image kita punya alt kayak gini kurang lebih. Selanjutnya apa? Saya pengen ngebuat judul dari produknya. Berarti const title element. Di sini saya mau pakai elemen H2. Misalkan kita pakai H2 ya buat heading. Berarti sekarang kita punya H2 nih di sini. Terus kita kasih title elemennya itu text content. Kita isi kontennya pakai products.title. Kita ambil titlenya. Berarti sekarang kita punya H2, isinya ini title dari produknya. Terus apa lagi? Kita bisa ambil, kita cek lagi nih apa aja datanya yang ada. Di sini ada data kategori kayaknya kita skip aja. Nah, kita bisa ambil description sama price. Biasanya kan di e-commerce ada tuh deskripsi produknya sama harga barangnya. Berarti saya buat lagi elemen baru, const description element. Kita buat elemen create element dari, kalau untuk description kita biasanya pakai paragraf kan. Berarti description elemennya kita isi text kontennya itu produk data index ke 1 description. Jadi sekarang kita punya paragraf di sini yang punya konten description dari produknya gini. Terus terakhir kita bisa buat harga. Jadi const price element, dokumen create element, kita buat elemen paragraf lagi. Berarti sekarang kita punya paragraf lagi. Yang ini simulasi ya, simulasi atau gambaran visualisasi saat JavaScript dieksekusi ini. Terus press elemennya ini kita kasih text content, dia dalam bentuk dolar, harganya itu dolar. Terus kita ambil products index ke 0, propertinya itu namanya itu price ya. Nih ada price. Berarti sekarang paragrafnya itu kurang lebih punya dolar nih. Tapi sekarang masalahnya itu elemennya itu berantakan. Kita awalnya pengen semuanya ini dibungkus dalam satu div kan, kayak gini. Gimana caranya? Berarti kita tinggal pilih, kita select nih elemen divnya. Kita udah dapat nih elemen divnya di sini, kita buat tadi. Berarti kita lakukan div element append child,
kita masukkan yang pertama itu image element kayak gini. Berarti sekarang saat kodenya dieksekusi, elemen yang udah kita buat nanti dipindahkan ke dalam div. Terus kita lakukan lagi, kita masukin lagi nih yang title sekarang. Kita masukin title. Berarti saat eksekusi kodenya, title ini akan dipindahkan ke dalam ini, ke dalam div. Kita masukin lagi description element sama price element. Kalau kita save, nanti kurang lebih akan nampilin elemennya akan berubah nih. Kita udah masukin semua elemennya ke dalam div elemen yang ini. Kalau kita perhatiin sekarang divnya itu masih di luar body, walaupun tampil ya, tapi sebenarnya ini dia taruh di tempat yang gak seharusnya. Berarti kita sekarang tinggal mindahin div elemen ini ke dalam tempat yang seharusnya di dalam product container, gitu ya. Gimana caranya? Sekarang kita tinggal pilih elemen product containernya. Kita udah pilih nih di atas ini product container. Terus kita ancol lagi. Tapi elemen apa yang mau kita masukin sekarang? Elemen div-nya, bukan elemen ini lagi. Kita masukin elemen div-nya. Sekarang seolah-olah div yang udah kita buat tadi itu udah pindah ke dalam div ini. Makanya kalau teman-teman lihat nih, kan ini masih kosong HTML-nya. Tapi kalau kita lihat di websitenya, kita refresh. Ini masih proses mengubah data, nanti akan muncul data dari teksturnya. Tapi sekarang masalah problem selanjutnya, data dari tekstur itu nggak cuma satu. Kurang lebih kita dapat 20 data tadi kan. Terus gimana caranya biar kita bisa nampilin datanya 20 sekaligus? Di hal seperti ini kita bisa yang namanya melakukan iterasi, atau kita nerapin sekarang konsep looping. Jadi kita buat kodenya dieksekusi berulang kali sebanyak panjang arraynya. Gimana caranya? Ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk melakukan iterasi data dari array. Yang pertama, bisa pakai perulangan for. Tekan for let i sama dengan 0, terus i lebih kecil dari products.length. Jadi dia akan dilakukan perulangan sebanyak isi data produknya. Atau kita juga udah pernah bahas, saya udah kasih materi tentang array ya. Jadi kan produk ini dia bentuknya itu array. Ya, ini produk itu dalam bentuk array. Maka array itu punya built-in method. Ada yang namanya itu for each. For each ini untuk melakukan iterasi sepanjang itanya. Sekarang kita bisa lakukan perulangan nih. Kita coba ya. Products array ini titik for each ini, terus kita masukin callback functionnya. Jadi otomatis di callback functionnya akan menerima produk. Kita coba tampilin sekarang console.log product. Beda ya, ini produknya nggak pakai s, ini pakai s, ini jamak, ini tunggal ini. Kalau kita save dan kita lihat di browsernya, tuh akan dilakukan perulangan sebanyak 20 kali sepanjang isi data arraynya. Maka sekarang kita bisa pindahin nih elemen-elemen yang udah kita buat tadi ini ya ke dalam product.forEach.
Tapi sekarang ada masalah, kita ini sebenarnya udah melakukan perulangan sebanyak 20 kali, tapi data yang ditampilin masih sama. Kenapa? Karena kita aksesnya masih menggunakan indeks. Sekarang kita tinggal ngeaksesnya itu menggunakan variabel produk. Jadi sekarang kita ubah nih semua produk yang kita akses pakai indeks ini menjadi produk. Produk ini apa sih datanya? Artinya saat dilakukan perulangan nih, kan array-nya itu punya 20 data. Berarti saat perulangan pertama, file produk ini punya value yang tas ini. Terus saat perulangan kedua, variabel produk ini berubah isinya menjadi data kedua. Nih, terus pas perulangan ketiga, otomatis variabel produk ini akan berubah juga jadi data ketiga. Jadi dia akan nampilin sekarang semua produk dari Vector. Jadi itu contoh penggunaan fetching. Terus kita handle promise-nya menggunakan then, catch, and finally. Kalau kita perhatiin ya, ini kan kodenya lumayan panjang nih. Maka sekarang kita bisa rapiin lagi kodenya. Kita pisahin perulangan ini nih, product for each kita buat dia jadi satu function terpisah. Kita bisa kasih function misalkan namanya itu render products, atau teman-teman bisa kasih juga display product atau tampilkan produk, tapi saya lebih biasa pakai kata-kata render. Berarti kita paste di sini. Berarti saat productsnya berhasil jadi saat responnya itu berhasil diubah jadi JSON, terus JSON ini isinya data produk, kita lakukan eksekusi function render products. Tapi masalah selanjutnya, kalau kita lihat, nggak tampil sama sekali, dan dijelaskan ini products is not defined, atau variabel products itu nggak ada. Padahal kalau kita lihat variabel products itu ada di sini. Tetapi variabel yang ada di dalam function ini nggak bisa diakses di luar function. Maka dari itu, untuk ngatasin masalah ini, kita bisa kirim data products-nya itu melalui argumen. Jadi kita kirim data products yang kita fetch dari Vector itu, kita kirim melalui argumen. Nanti argumen ini otomatis akan ditangkap menjadi parameter di function. Oke. Jadi kita kirim data products-nya melalui argumen. Nanti argumen ini otomatis akan ditangkap di fungsinya menjadi parameter. Kalau kita save sekarang, kita lihat ya hasilnya. Lihat, dia kembali normal lagi. Tapi sekarang source code kita udah lebih rapi dan terorganisir. Kita udah misahin function untuk ngerender khusus satu function, terus ini function khusus untuk melakukan fetching. Satu hal yang saya perlu sadari, walaupun kita udah berhasil nge-fetching data, kita belum ngubah ini. Mulai mengambil data produk. Kita ubah ya. Kita pengennya saat udah berhasil ngambil data produk, kita ubah nih. Message elemennya nih, kita ubah paragraf elemen tadi menjadi misalkan berhasil mengambil data produk. Terus satu lagi kita bisa nambahin yang namanya method finally. Method finally akan dieksekusi baik fetch-nya itu berhasil ataupun gagal.
Jadi maupun gagal ataupun sukses, final ini akan dieksekusi. Berarti kita tinggal tampilin aja nih, misalnya console.log proses fetching data selesai. Kita save, kita lihat mulai mengambil data produk. Terus kalau udah berhasil ngambil data produk, akan muncul nih berhasil mengambil data produk, terus data produknya ditampilin. Terus di konsol juga udah dijelasin bahwa fetchingnya udah selesai. Jadi itu kurang lebih contoh implementasi pengambilan produk dari Vector. Tapi kita ini pakai pendekatan chaining dengan then, catch, and finally. Sekarang kita coba pakai async await. Gimana sih cara handle promise pakai async await? Dengan async await itu kita buat shortcutnya itu asynchronous, tapi dia sebenarnya asinkronus. Gimana caranya? Untuk menggunakan sintaksis async await, kita harus ngasih tahu dulu JavaScript bahwa function fetch product ini baru lanjutkan ke kode berikutnya. Jadi begitu. Jadi setelah kita ngedapatin respon, kita bisa lakukan hal sama di sini. Kita cek lagi responnya. Apakah responnya itu oke? Kalau misalkan responnya tidak oke, tidak ya, not oke, maka kita lempar error. Nanti errornya otomatis akan ditangkap di catch. Terus habis errornya ditangkap di catch, apa yang kita lakukan? Kita lakukan hal yang sama nih. Kita tampilin ke konsol errornya, terus kita ubah lagi
message elemennya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan responnya udah oke, berarti kita ngedapetin data. Kita lakukan apa nih? Kita ubah datanya ke JSON. Berarti kalau di sini bisa kita lakukan dengan const products dot atau isi await response.json. Kalau teman-teman hover ke sini, JSON itu kembaliannya promise. Kalau dia promise, kita bisa handle pakai kata-kata await, sama kayak fetch tadi ya. Fetch dia juga ngembaliin data promise. Kalau respon juga mengembalikan data promise, maka kita bisa handle pakai await. Jadi kita bilang JavaScript, tolong ubah respon ini menjadi JSON dan tunggu await dia sampai prosesnya selesai. Kalau kita coba tampilkan ke konsol sekarang, products ini yang lama udah saya komen ya. Berarti yang dijalankan sekarang async await ya. Kalau kita lihat, mulai mengambil data produk dan ya tampil datanya sama persis kayak kita pakai then and catch. Sekarang kita tinggal lanjutin nih. Sekarang kita udah dapat produknya, udah sukses ngambil produknya. Berarti sekarang kita ubah lagi message elemennya, berhasil mengambil data produk. Terus habis itu kita tinggal render lagi sama kayak sebelumnya. Jadi sekarang kurang lebih ini sintak untuk async await. Dia lebih sederhana daripada menggunakan, kalau menurut saya lebih sederhana daripada menggunakan metode chaining dengan then, catch, and finally. Kalau kita lihat hasilnya itu persis sama. Mulai mengambil data produk. Kalau misalkan sukses, nanti ini berubah. Tuh, berhasil mengambil data produk dan ditampilin produknya. Jadi kode yang ini persis sama, kita lupa nambahin konsol log ya di finally-nya kayak ini. Jadi kode yang ini itu sama hasilnya dan prosesnya kayak yang pakai assembly. Jadi nanti teman-teman tinggal nentuin pilihan teman-teman kira-kira mau pakai metode pendekatan yang mana. Mau pakai then, catch, and finally boleh, mau pakai async await juga boleh. Jadi itu ya cara untuk fetching data. Juga udah nerapin nih, kita udah misahin masing-masing kodenya lebih rapi. Kita juga udah misahin function render produk untuk nampilin produk. Ini function fetch produk untuk nampilin melakukan fetching. Jadi itu kurang lebih implementasinya. Untuk project 1 sudah selesai. Nanti saya minta teman-teman ngebuat project ini juga, ikutin gimana caranya. Terus step selanjutnya teman-teman pakai style.css, teman-teman kasih style. Misalkan di sini teman-teman mau buat product card. Ini ya product card, background color red. Kita mau dia kayak kartu gitu di e-commerce. Gimana caranya? Berarti saat ngebuat div elemennya, ini sebagai contoh ya. Saat ngebuat div elemennya ini tinggal teman-teman kasih class list dot add, kasih dia nama product cardnya. Sekarang kita coba save. Oh bentar, kita coba lihat head. Tuh dia punya kelas produk, bukan div nih. Dia punya div class product card. Jadi sekarang nanti teman-teman tinggal kasih styling dari CSS-nya. Nih product card.
ini belum ada efeknya karena kita belum hubungin HTML-nya ke CSS. styles.css. Save. Nih, udah dapat installnya. Kurang lebih gitu contohnya. Jadi tugas teman-teman selanjutnya adalah ngasih style, melakukan styling ke websitenya. Oke, jadi untuk project 1 udah selesai. Ya, project 1 udah selesai. Kita lanjut ke project 2. Project 2 kita mau pakai API Open Weather API atau API untuk ngecek data cuaca di suatu lokasi. Tes. Untuk project 2 nanti silakan teman-teman coba aja ya, tonton videonya, saya udah upload di Google Drive juga. Kebetulan udah jam 9:20. Kalau kita selesai nanti terlalu malam. Jadi nanti silakan teman-teman lanjutkan aja projectnya. Nanti kalau ada yang nemuin problem atau error, ntar. Nanti kalau ada yang nemuin error, boleh coba chat di grup aja, nanti saya bantu cari solusinya, atau nanti yang lain mungkin juga ada solusi. Jadi sekian aja untuk pertemuan jadi sekian aja untuk pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan selanjutnya kita udah mulai masuk ke framework React ya. Jadi nanti saya pastiin lagi pertemuannya. Jadi jangan lupa juga ya untuk buat projectnya nanti dikumpulin di Classroom. Classroomnya nanti dibuatin sama mentor dan dikasih tahu juga jadwal pengumpulannya kapan. Tapi yang pasti jadwal pengumpulannya nggak mepet, mungkin beberapa hari untuk teman-teman ngerjain tugasnya. Sekian aja, terima kasih buat yang udah hadir pada malam hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, pertemuan 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen juga ya, di chat udah dikirim sama section manajernya absennya. Oke, coach.